Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Wanastari dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, mahasiswi semester 3 dari jurusan Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita yang telah saya buat dengan berdasarkan dari puisi yang berjudul Kesabaran karya Chairil Anwar dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa dengan dosen pengampu Ibu Mega Riyawati, MPD. Cerita yang saya karang dari puisi karya Chairil Anwar yang berjudul tentang kesabaran, mengisahkan seorang wanita berusia 21 tahun yang berprofesi sebagai pekerja kantoran yang bernama Vivi. Di dalam cerita menjelaskan bagaimana sabarnya seorang Vivi dalam mengabaikan orang-orang yang menggunjing dan membicarakannya dari belakang. Dan Vivi berusaha untuk berbicara dengan keadaannya sebenarnya, tapi ia urungkan karena ia tahu pasti bahwa apa yang dia katakan akan bertentangan dengan fakta-fakta yang orang anggap benar dengan mata yang mereka lihat. Di dalam bait 1-6 yang berbunyi dengan aku tidak bisa tidur, orang ngomong anjing gonggong, dunia jauh mengabur, kelam mendinding batu, dihantam suara bertalu-talu, di sebelahnya api dan abu. Dalam bagian puisi ini menjelaskan bagaimana kesabaran dan ketabahan Vivi dalam menghadapi orang-orang terdekatnya, bahkan keluarganya, yang menggunjingkan dan membicarakan bahkan menghinanya dengan hal-hal yang memasuki keburukannya, bahkan walaupun hal itu tidak pernah Vivi lakukan. Pada bait ke-7-10 dalam puisi menjelaskan bahwa Vivi berusaha berbicara dan menjelaskan tentang yang sebenarnya terjadi kepadanya. Namun ia tidak dapat berbicara dan menjelaskan semua dan mengeluarkan isi hatinya. Dan pada akhirnya ia berusaha abai dan tidak peduli pada orang-orang yang mengunjing dan menceritakan dan mencemoohnya. Dalam bait selanjutnya, yaitu bait ke-11 dan ke-12, di sini menjelaskan bagaimana Vivi yang sudah tahan dan sudah kebal terhadap cacian dan omongan orang-orang terhadap dirinya, walaupun itu tidak benar, dan ia kuat dan menjalani kehidupannya dan terus berusaha agar orang-orang dapat berubah dan merubah pandangan mereka terhadapnya. Dan di baris selanjutnya sampai baris akhir ini menjelaskan dan menggambarkan ia akan terus berusaha sabar, kuat, ikhlas dan tabah dalam menjalani semua cobaan yang telah diberikan Tuhan untuknya. Karena ia yakin suatu hari nanti Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal untuknya dan merubah pikiran orang-orang yang berpikiran buruk terhadapnya. Dan ia akan terus berusaha hingga saat itu tiba. Saya akan membahas tentang 5 berita hoaks yang sudah saya temukan dari media-media sosial. Yang pertama ada berita mengenai meninggalnya artis Anang Hermansyah yang konon katanya mengalami kecelakaan. Nah, berita ini disebarkan melalui video yang diunggah pada channel YouTube Rasis pada Selasa
tanggal 31 Januari 2023. Dalam video berdurasi 2 menit 31 detik itu sama sekali tidak menjelaskan mengenai Anang Hermansyah, melainkan menjelaskan mengenai seorang pengendara motor yang bernama Anang Puji Nugroho yang mengalami kecelakaan dan tewas di tempat usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Nah, berdasarkan berita tersebut dapat disimpulkan bahwa kabar mengenai Anang Hermansyah yang meninggal karena kecelakaan motor adalah tidak benar. Atau berita yang kedua adalah berita tentang mengenai ijazah Gibran Raka Buming Raka yang dituduh palsu. Di dalam berita tersebut mengatakan bahwa ijazah Raka Buming Raka atau anak dari Bapak Presiden Joko Widodo adalah palsu. Penjelasannya ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai ijazah tersebut, Gibran secara tegas meminta para peragu dan para pemberita hoaks untuk bertanya langsung ke kampusnya di Singapura. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah lulus SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura pada tahun 2002, Gibran melanjutkan studinya sebagai mahasiswa di Manajemen Development Institute of Singapore atau MDIS. Nah, berita tersebut bisa dinyatakan hoaks karena ijazah Gibran telah dinyatakan asli oleh pihak kampus tersebut. Nah, selanjutnya adalah atau berita yang ketiga adalah berita yang mengabarkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau sering kita kenal dengan UAS menggelapkan sumbangan dana untuk Palestina. Nah, berita tersebut beredar di media sosial dan dari penjelasan berita tersebut dapat dikatakan hoaks karena menurut penelusuran Antara menemukan unggahan video yang mencatut UAS ini adalah hoaks. Video berdurasi dari 10 menit itu tidak menyebut Ustadz Abdul Somad menggelapkan uang sumbangan umat. Mengutip Turnback Hoax ID, foto yang digunakan dalam tampilan depan thumbnail video itu adalah hasil suntingan dari video berita yang dipublikasikan kompas.com pada 21 Januari 2020 berjudul Perkembangan Kasus Memiles, siapa lagi artis yang diperiksa. Nah, dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa berita tersebut adalah hoaks karena foto yang beredar oleh Ustadz Somad yang ditangkap oleh polisi itu adalah settingan atau editan. Nah, berita yang keempat adalah berita tentang rumah Puan Maharani dibakar pendemo. Nah, penjelasan dalam berita yang beredar di media sosial tersebut terdapat sebuah video yang di dalamnya terdapat kericuhan aksi anarkis pendemo mahasiswa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dalam video yang beredar, pendemo membakar rumah yang diklaim milik Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim rumah Ketua DPR RI Puan Maharani dibakar pendemo adalah salah. Faktanya, video tersebut adalah kericuhan di depan kantor DPRD Kota Malang dan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, berita yang terakhir atau berita yang kelima adalah Jokowi siapkan Perpres demi pemudah tenaga kerja asing. Di dalam berita tersebut, Hanif mengatakan bahwa Perpres tersebut nantinya akan menyederhanakan aturan-aturan mengenai TKA di semua kementerian dan lembaga. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kerumitan saat TKA hendak mengurus izin bekerja di Indonesia. Intinya, semua akan ditata dengan prinsip dasar yang pada dasarnya
boleh masuk harus dipermudah, dan yang tidak boleh masuk misalnya pekerja kasar jangan sampai masuk, kata Hanif. Nah, dari perkataan Hanif tersebut menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menyiapkan Perpres demi pemudah tenaga kerja asing itu tidaklah benar. Bapak Presiden mengatakan bahwa itu hanya untuk memudahkan bagi tenaga kerja yang diperlukan di dalam negeri, kecuali tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan kasar, dan itu harus dipilih-pilih sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai puisi dan puisi dan cerita yang saya karang dan 5 berita hoax yang saya temukan di media sosial. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.